salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Aliunur, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango. Kebetulan saya bertugas di SD 6 Suawa. Dan hari ini saya didampingi oleh rekan saya, yaitu Bapak Rahmat Lakatara SPD. Beliau ini merupakan guru PJOK di sekolah saya. Dan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan praobservasi dengan beliau. Baik, Bapak Rahmat, bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak, terima kasih sebelumnya sudah menyediakan waktu untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Baik, Pak, pada percakapan kali ini merupakan percakapan praobservasi sebelum supervisi saya akan lakukan kepada Bapak. Kemudian, Pak, ada tujuan yang dilakukannya, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Dan ini merupakan kegiatan persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi. Nah, untuk itu Bapak ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak pada percakapan kali ini. Yang pertama itu mengenai tujuan. Baik, Bapak, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai seperti apa? Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran ini kebetulan saya itu mengambil kelas 3. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu pada kelas 3 itu peserta didik itu harus memahami makna kombinasi pola gerak dasar lokomotor, yaitu jalan, lari, dan melompat, terutama pada kehidupan sehari-hari mereka, seperti mereka jalan ke sekolah bagaimana, dalam kehidupan sehari kayak bermain mereka kegiatan di rumah bagaimana, bermain di rumah bagaimana, itu sudah masuk pada kegiatan lokomotor pada jalan, lari, dan melompat. Ya. Baik, Pak, saya bisa simpulkan bahwa tujuan yang ingin Bapak capai yaitu merupakan peserta didik agar kiranya peserta didik dapat memahami yang namanya lokomotor ya. Iya. Ya. Terus Bapak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Oke, jadi untuk area pengembangan itu yang akan saya capai dalam pembelajaran itu ada 3. Yang pertama pada aspek sikap, terutama pada sikap siswa itu pada saat mereka menerima materi pembelajaran, sikapnya itu bagaimana, apakah mereka mengikutinya dengan baik atau bagaimana. Terus juga pada aspek pengetahuan. Nah, untuk aspek pengetahuan ini itu pada saat mereka menerima materi pembelajaran, apakah mereka paham apa yang saya sampaikan. Terus juga yang terakhir ada keterampilan. Nah, untuk PJOK ini mereka kan selalu melakukan kegiatan pembelajaran di lapangan. Jadi khususnya pada keterampilan ini paling saya saya ambil untuk aspek keterampilan, karena mereka ini sering melakukan kegiatan pembelajaran di lapangan. Baik, Pak, untuk mungkin area pengembangan yang Bapak capai itu ada 3 ya, dari Iya. sikap, dan kemudian pengetahuan dan keterampilan. Baik, Bapak, saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi model pembelajaran dan metodenya. Oke. Jadi untuk materi pembelajaran ini saya itu mengambil metode diskusi, simulasi, dan demonstrasi. Jadi saya melakukan dulu, saya sampaikan dulu materi apa yang saya ajarkan. Terus itu saya mengambil diskusi dengan siswa, apakah materi yang saya sampaikan dipahami dengan baik atau materi yang saya sampaikan ini masuk pada siswa. Terus juga saya melakukan simulasi sekaligus dengan demonstrasi yang materi yang saya ajarkan. Itu contoh pada saat saya melakukan gerakan lokomotor umpamanya pada materi jalan, jadi saya akan lakukan simulasi atau demonstrasi cara melakukan jalan itu seperti bagaimana. Oke, baik, Bapak. Terus
mungkin kira-kira Pak bagaimana media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas? Oke, jadi untuk media pembelajaran itu terutama yang harus ada itu RPP atau perangkat atau modul. Itu yang kedua, saya mengambil biasanya pada saat di kelas itu saya mengambil media pembelajaran yang saya tayangkan itu berupa video, itu video pembelajaran. Terus ada juga LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan yang terakhir itu biasanya saya mengambil alat-alat olahraga yang akan saya praktekkan. Seperti kayak kunci itu kan bisa ada kerucut. Itu saya mengambil, saya contohkan, oh ini kerucut yang kalian akan lewati pada saat melakukan gerakan lokomotor. Baik Pak, jadi media yang Bapak media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam pembelajaran nanti di kelasnya Bapak mungkin berupa video, LKPD atau yang dibagikan setiap kelompok, kemudian ada buku, alat dan LCD atau laptop, mungkin seperti itu Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakan itu? Oke, jadi untuk kelas 3 ini jadwalnya itu hari Kamis. Untuk materi kelas 3 itu jadwalnya hari Kamis PJOK. Jadi insya Allah secepatnya, kalau bisa hari Kamis mungkin besok atau bagaimana, insya Allah secepatnya. Nah, baik Pak, Bapak akan melaksanakan aksinya Bapak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Bapak. Mungkin Bapak akan melaksanakan secepatnya, mungkin besok ya hari Kamis, nanti di kelas 3 ya, di kelas 3 di jam pertama. Nah Pak, di hari itu saya akan datang di kelasnya Bapak dan untuk melihat langsung dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelasnya Bapak. Dan setelah itu, setelah Bapak melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan setelah supervisi ya Pak. Itu yang namanya pasca observasi, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik Pak. Pak, mungkin ini kita sudah berada di akhir sesi di waktu yang sangat singkat ini. Nah, untuk mengakhiri percakapan kita pada hari ini Pak, satu Sudah siap belajar hari ini? Oke. Sebelum itu Pak Guru cek semangat dulu. Semangat pagi. Ulang, semangat Pak Guru, semangat pagi. Luar biasa. Pagi, yes, luar biasa. Luar biasa. Oke, ulang. Semangat pagi. Ulang, masih ada yang belum perhatikan. Ikan. Oke, ulang. Semangat pagi. Oke. Sebelum itu ada yang bisa pimpin doa nanti di depan. Ada yang bisa sama. Oke, al dulu. Pimpin doa. Iya. Oke, ayat sinar.
Ika. Oke, ayo tulis. Sudah. Oke, lanjut. Belum bisa lanjut. Oke. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Ulang. Tepuk konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, siap belajar. Oke, jadi sebelum itu Pak Guru ambil absen dulu. Sebelum masuk materi, Pak Guru ambil absen dulu. Oke, mana? Abijah Ramadan Abdullah sakit. Lanjut, Adrianto Mopangga. Gipa Ramadan. Gipa Saputra. Juan Daud. Muhammad Fauzan Musa. Putra Termaiti. Ramadan Ismail. Kenapa dia? Muhammad Al-Fajibu. Oke, lanjut. Oke, jadi hari ini kita ya. Oke, jadi kita hari ini langsung masuk saja materi, yaitu tentang pembelajaran gerak lokomotor. Gerak lokomotor. Oke, gerak lokomotor. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu lihat di papan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lokomotor. Ya, di situ apa yang dimaksud dengan tentang gerakan lokomotor? Apa dulu itu dimaksud dengan gerakan lokomotor? Apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Ada yang bisa jawab apa itu gerakan lokomotor? Asal. Apa ada yang tahu apa itu pengertian dari gerakan lokomotor? Pembelajaran di kelas 1 lalu. Pembelajaran di kelas 1 lalu. Apa itu gerakan lokomotor? Perlu saya jelaskan. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah ke. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah ke tempat. Oke, jadi lanjut pada tujuan pembelajaran yang kedua. Peserta didik dapat menyebutkan contoh gerak lokomotor. Apa saja dulu gerakan berpindah tempat? Ada yang tahu gerakan berpindah tempat apa? Yang pertama apa dulu? Lari. Terus apa? Lompat. Apa lagi? Apa lagi Anggi? Lari, lompat, terus apa lagi? Loncat sama. Apa lagi? Sama? Lihat dulu apa ini? Berjalan. Oke, jadi yang pertama apa? Lari. Terus? Belok. Melompat. Yang ketiga? Berjalan. Oke, bagus. Terus? Yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan apa itu perbedaan berjalan dan berlari. Oke, kita masuk pada video pembelajaran. Kita masuk pada perbedaan berjalan dan berlari. Oke, ini belum ada
tidak ada seperti itu. Ulang, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, mana itu siap belajar? Siap belajar itu berdiri duduk yang bagus, tidak ada yang duduk cuma tidur di atas meja. Oke. Naira. Naira. Lihat, perhatikan papan. Perhatikan papan dulu. Perbedaan berjalan dan berlari. Lihat video berikut. Lihat, perhatikan di papan semua. Nah, sahabat pintar, setelah kita tahu bahwa berjalan dan berlari adalah contoh dari gerak lokomotor. Sekarang, mari kita cari tahu apa perbedaan antara berjalan dan berlari. Apa pengertian berjalan? Berjalan adalah aktivitas bergerak maju atau perpindahan dari satu titik ke titik yang lain dengan melangkahkan kaki. Lihat, aktivitas berjalan. Lihat, contoh, ada beberapa contoh itu. Badan tegak, pandangan ke depan, terus kedua tangan diayunkan di samping badan dan kedua kaki melangkah secara bergantian. Itu contoh berjalan. Lihat, berjalan, badan tegak, pandangan ke depan, ya. Bukan ke bawah. Kalau ke bawah pasti mau tabrak orang. Tidak mungkin mau berjalan ke bawah menunduk begini. Kalau mau menunduk pasti mau tabrak tiang atau mau tabrak pohon. Jadi pandangan harus ke depan. Jadi kedua tangan juga harus diayunkan di samping badan. Terus kedua kaki melangkah secara bergantian. Oke, lanjut. Yaitu Bercatat bahwa kedua pandangan mata yang teridentifikasinya telah kita mengidentifikasi di samping badan. Setelah kita mengidentifikasi gambar berjalan dan mencatat hasil identifikasinya, sekarang kita lanjutkan mengidentifikasi gambar berlari. Apa pengertian berlari? Berlari adalah keadaan di mana kaki berpindah tempat ke depan dengan kecepatan maksimum dan lebih cepat dari berjalan. Pada saat berlari, ada saat di mana badan dapat melayang di udara dan kaki tidak menapak ke atas tanah. Mari kita catat hasil mengidentifikasi gambar berlari setelah kita tahu apa pengertian berlari. oke, lihat contoh orang berlari ini, lihat. Yang pertama, kalau jalan itu badan dia tegak. Kalau berlari itu badan agak condong ke depan. Jadi agak membungkuk ke depan, bukan membungkuk sekali begini. Kalau lari sampai begini, pasti semua tapalak lagi itu atau semua jatuh. Jadi berlari itu badan condong ke depan, tapi jangan condong terlalu condong, cuma ke depan sedikit. Terus pandangan lagi tetap ke depan. Atau arah pandangan kita atau arah mata kita tetap ke depan. Terus yang kedua, ada kaki diangkat secara bergantian tapi dengan kecepatan. Itu lari. Kalau berjalan cuma dengan lambat. Kalau lari kaki bergantian tapi dengan kecepatan. Terus yang keempat, kedua tangan atau kedua lengan diayunkan ke arah dagu. Ke arah dagu ini. Mana dagu? Mana dagu? Ini dagu. Diayunkan secara cepat dan di arah dagu. Oke, lanjut. Itu gerakan berlari. Ketika berlari, bagaimana posisi badan kita? Yang pertama, badan condong ke depan. Yang kedua, pandangan ke arah depan. Yang ketiga, kedua kaki diangkat bergantian. Serta yang keempat, kedua lengan diayun ke arah dagu. Sahabat belajar kelas 2, saat ini kita sudah memahami apa
apa pengertian berjalan dan apa pengertian berlari. Kita pun sudah memahami apa perbedaan antara berjalan dan berlari. Mari kita simpulkan bersama apa saja yang kita pelajari hari ini. Hari ini tadi kita sudah memahami pengertian gerak lokomotor. Selanjutnya, kita juga sudah bisa memberikan contoh apa saja gerak lokomotor, yaitu berjalan dan berlari. Kemudian, kita juga sudah memahami apa pengertian berjalan dan berlari dan apa perbedaannya antara berjalan dan berlari. Boleh, sekarang kita sudah berhasil dengan tujuan belajar kita hari ini. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini mengenai tentang apa? Gerak dasar lokomotor. Tentang gerak dasar lokomotor. Oke, jadi Pak Guru mau tanyakan ulang. Ada yang tahu atau ada masih ingat tentang pembelajaran kali tentang gerak dasar lokomotor itu apa? Apa pengertian dari gerak dasar lokomotor? Ada yang tahu pembelajaran yang tadi? Siapa? Apa? Gerak dasar lokomotor apa? Lari, jalan, lompat dan loncat. Nah, itu tadi contoh. Sekarang pengertian dari gerak dasar lokomotor. Ada yang tahu, Melan? Apa gerak dasar lokomotor? Apa? Gerakan berpindah rem, gerakan berpindah lompat. Oke. Jadi hari ini pembelajaran PJOK untuk penutupan hari ini sudah selesai. Nanti ketemu lagi minggu depan. Tetap masih sama pembelajaran lokomotor, cuma tujuan pembelajarannya yang berbeda. Minggu depan hanya kita akan melakukan tujuan pembelajaran tentang meloncat dan apa itu perbedaan meloncat dan apa itu perbedaan melompat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada minggu depan. Oke? Jadi pembelajaran hari ini sudah